Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Ukudulujen. Ini kemarin kita sudah di penghujung kitab Ukudulujen. Ini sudah di akhir, sudah mau penutupan atau namatin kitab kitab Ukudulujen ini. Kita lanjutkan di bagian akhir kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qalahu Syekh Khalid. Kemarin udah itu ya. Qalahu Syekh Khalid. Wa yubalighu fi hifdhi naususan fi hadzal zaman wala yafsul fi zalika said mimma yutiku. Wid mutabarrijana wa rasulullah kadanya bil ayat itu wal wid mubah lil mar'a bi fahbi ridhoja. Wa yang bagi Allah tahruja illa li muhammin. Penting bagi para suami pastinya juga para istri bahwa para perempuan, para istri jangan suka keluar rumah kecuali memang penting banget, ada urusan yang sangat penting. Jadi para istri, para anak-anak gadis kita jangan dibiarkan banyak keluar rumah kecuali keluarnya yang penting seperti menuntut ilmu, ngaji, dan ngajinya juga memang ngaji-ngaji yang memang hukumnya fardu ain ilmunya gitu ya. Jadi yang penting-penting dah baru dah kita keluar rumah gitu ya. Atau berobat kalau lagi sakit, nah itu yang penting-penting gitu ya. Jadi kalau tidak ada kepentingan lebih aman menjaga fitnah para istri, para anak perempuan kita diam di rumah, jangan keluar. Faiza kharajat payang bagi antaguddo basoroha anirija. Kalaupun terpaksa keluar karena ada kepentingan tadi ya, maka jaga tundukkan penglihatannya dari laki-laki. Cari jalan, cari kendaraan yang bisa menjaga kita dari pandangan para laki-laki yang bukan muhrim. Kalau punya mobil, pakai mobil biar nggak kelihatan gitu ya di jalannya ya. Kacanya pakai kaca film mobilnya, jangan kaca yang transparan, apalagi kacanya malah dibuka gitu ya. Kaca riben ya bang. Kaca riben yang hitam. Atau kalau pakai motor nggak punya mobil, pakai masker, pakai helm, pakai kacamata hitam. Jadi wajahnya nggak kelihatan sama para lelaki. Cari jalannya jangan yang rame, usahain jangan rame banyak lelaki nongkrong dah gitu ya. Hindari jalan-jalan yang banyak ada laki-lakinya. Kalaupun itu terpaksa keluar gitu ya. Walasna nakulu anna wajhar rajul fi haqqiha aurat. Tapi ini yang dimaksud penjelasan ini bukan berarti wajah laki-laki itu aurat, enggak, laki-laki mah enggak ya. Yang aurat mah wajhil mar'ah, yaitu wajah perempuan bihak pihakkihi, di haknya lelaki gitu ya. Jadi ibu-ibu mah ngelihat lelaki enggak aurat itu mah ya, tapi yang jadi aurat dosa mah lelaki ngelihat wajah perempuan. Nah makanya perempuan harus menjaga diri dari penglihatan para laki-laki, lelaki pun harus menundukkan pandangan dari melihat perempuan gitu ya, saling menjaga jadinya ya. Bal huwa kawajhi sabil amrod fi haqqir rajul. Termasuk juga aurat katanya ya, perempuan, anak gadis yang mulai beranjak gede. Nah itu juga ya harus mulai dijaga itu ya. Belum balik belum ya, anak-anak kita belum balik belum, tapi sudah mulai, iyalah udah mulai rada gede mungkin ya,
umuran SMP kali ya, sekarang SD ada yang udah gede anak-anak kita ya, yang cewek ya. Nah itu dari seumuran itu aja anak kita harus sudah dijaga, udah dikasih tahu gitu ya. Apalagi udah SMP, walaupun belum balik ya, namanya amrod itu anak yang belum balik tapi sudah mulai gede dah gitu ya. Kalau dilihat lelaki ya udah ada lelaki ada yang mulai tertarik dah melihat anak kita tuh gadis walaupun belum gede gitu ya, belum balik. Fayahrumu an-nazru indahu fil fitnah pakot. Nah, ngelihat anak-anak model kayak tadi tuh yang belum balik tapi udah beranjak dewasa, kalau menimbulkan fitnah haram ngelihatnya ya, sama kayak aurat jadinya. Tapi kalau emang masih aman dilihatnya, anaknya biasalah gitu ya, walaupun dia nggak bikin menarik lah gitu ya, wajahnya biasa, kulitnya biasa, itu mah enggak lah insyaallah gitu ya. Tapi kalau yang kalau anak kan kalau cantik dari kecil dia kan emang cantik kan gitu ya. Nah yang model-model kayak gitu harus dijagain gitu ya, jagain. Karena ya hari ini mah apalagi ya, kejadiannya udah banyak, kasusnya udah banyak ya, orang tua yang memperkosa, bukan orang tua, orang-orang dewasa memperkosa anak-anak kecil kan gitu ya. Itu karena ada ketertarikan itu. Bocah umuran SD kelas 1 SMP udah mah cantik, ceweknya anak gadisnya cantik, dipakainya emaknya pakaian yang merangsang kan gitu. Waduh gitu ya. Jangan kita jagain gitu ya. Jadi dari pakaiannya udah mulai kita kasih tahu yang sopan, yang menutup aurat, kemudian usahakan jangan sampai dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim walaupun dia belum balik gitu ya. Lam yazal rijal ala mamariz zaman maksuf palujuh. Ini nih katanya kalau bisa mah zaman sekarang mah katanya udah dah mendingan katanya perempuan tutupin aja wajahnya gitu ya. Tutupin aja udah wajahnya itu ya. Wanisa yahrujna mutanaqqobat. Kalau keluar make nikob ya. Nikob itu ada yang ngartiin cadar nikob itu ya, tapi ada juga yang mengartikan kerudung gede bergok, nah kayak gitu itu nikob sebenarnya. Udah kalau lebih amannya perempuan sekarang zaman sekarang mah gitu lah, tutup wajahnya pakai nikob, pakai kerudung gede, atau sekarang memakai masker lah paling enggak ya, tutupin, jangan diperlihatkan. Walau kana wujuhur rijal auratan bihaqqin nisa la umiru bitanakku. Walaupun ada yang berpendapat wajah laki-laki juga aurat dilihat sama perempuan, ada ya. Tapi lelaki mah beda. Lelaki mah beda sama perempuan. Perempuan wajahnya aurat, maka kata agama tutupin wajah perempuan mah gitu katanya. Karena kalau dilihat sama laki-laki kan jadi aurat. Laki-laki sama sebetulnya mah dilihat sama perempuan teh aurat juga, apalagi kalau yang ganteng, yang menarik kan begitu ya. Tapi beda laki-laki mah jangan ditutupin pakai cadar katanya gitu ya. Jangan ditutupin lelaki walaupun itu aurat gitu. Karena cadar mah nikob itu pakaian wanita gitu ya. Mantap, paling pakai masker dah laki-laki mah kali ya. Au munikna minal huruj, jangan juga laki-laki karena wajahnya dilihat perempuan aurat juga, berarti laki-laki sama jangan keluar rumah juga enggak, laki-laki mah gitu karena dia kan wajib nyari nafkah dan berkegiatan yang lain kan itu. Jadi yang tadi itu berlakunya untuk para perempuan dalam rangka menjaga fitnah. Yang lelaki tidak seperti hukuman yang diberikan kepada para wanita gitu ya. Wa ayyubaligo fihibtihinna khususan fi hadzal zaman. Ini musonib ya, pengarang kitab ini ngingetin nih sama kita. Tolong katanya di zaman sekarang mah peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, pesan-pesan tadi teh yubaligo itu disering-sering lah gitu, diingetinnya sering-sering, diingetin lagi gitu. Karena ya ini udah akhir zaman disebutnya kan gitu ya. Tolong mak-mak ingetin lagi tuh anak-anaknya, para suami ingetin terus tuh, jangan bosan ingetin istri-istrinya, anak perempuannya gitu, terutama di zaman sekarang ini gitu ya, yang fitnahnya, yang kasusnya, yang kejadiannya hampir setiap saat di media kita lihat lah. Sekarang bukan hanya diperkosa kan gitu ya, dibunuh, dimutilasi hari ini makan gitu ya. Jadi
udah akhir zaman disebutnya juga, ya udah zaman fitnah ya, maka udah dah kita harus lebih hati-hati, lebih waspada ngejagain anak-anak kita, keluarga kita, terutama yang perempuan, gadis-gadis. Wala yaksuru fi zalika an syai'in mimma yutiku, tapi tetap mau bagaimanapun jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ya kalau emang kita nggak mampu ya gimana lagi gitu ya, agama kan tidak pernah mempersulit gitu ya. Jadi ialah semampunya aja gitu ya, biqadri to'ah, sekemampuan kita aja. Kayak begini, ibu-ibu kalau sholat khusyuk apa tidak? Nah kita ya kalau sholat ya khusyuk apa enggak? Kita pasti ngaku sadar ya, nggak pernah khusyuk gitu ya. Kita kan pasti begitu ya, nggak pernah khusyuk, saya sholat ngelamun mulu, ingat gitu ya, kata kita kan gitu ya. Terus kalau kita amal ibadah ikhlas apa enggak? Enggak lah, enggak ya, kita sadar ya, enggak kita jarang ada ikhlasnya kan kita ya. Ada aja tujuan dunianya kita mah gitu ya, ada aja pengen ketahuan orangnya gitu ya. Jadi sama ikhlas kayaknya jauh gitu ya. Itu pengakuan kita bagus begitu ya. Tapi dengan pengakuan itu, dengan kesadaran itu, jangan malah menjadi jalan untuk kita menjadi putus asa. Nah itu nggak boleh begitu mah ya. Ngapain sholat juga, tiap sholat ngelamun mulu ya, udah mendingan berhenti aja. Nah gitu, putus asa mah kan gitu ya. Pan sodakoh saya kalau sodakoh niatnya pamer mulu, udah mendingan jangan sodakoh, nggak ada pahalanya sodakoh begitu misalnya ya. Akhirnya berhenti, putus asa tuh ya. Padahal ada ayat yang kita masyhur ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya di luar kemampuan hamba, kan begitu ya. Dan itu dalam semua lini sisi aspek kehidupan, begitu teh ya. Jadi kadang ayat itu ya, ayat la yukallifullah itu sering kita maknai dalam masalah musibah biasanya ya, ujian, musibah gitu biasanya ya. Ayat itu teh ya, yang sabar, kamu lagi dikasih ujian, kamu lagi dikasih musibah, yang sabar ya, karena Allah makan nggak pernah ngasih musibah di luar kemampuan. Biasanya kita ngartinya ayat itu ke situ ya. Kalau orang lagi kena musibah gitu, kita kalau nasihatin kan begitu ya, sabar, yakin kamu kuat, karena Allah makan nggak pernah ngasih beban hamba di luar kemampuannya kan gitu. Kita suka ngomong gitu ya. Padahal itu bukan dalam aspek musibah ujian aja, dalam semua kehidupan kita Allah tuh begitu sifatnya. Tidak pernah memaksakan sesuatu yang kita sudah tidak mampu, termasuk sholat khusyuk. Dia ini buat obat kita aja nih, buat obat hati kita ya, termasuk sholat khusyuk. Kita kan maksain setiap mau sholatnya pengen khusyuk, tapi buktinya ngelamun lagi, ya udah gitu maksudnya. Ya udah biarin, emang udah begitu mau gimana kan itu. Terusin sholat gitu. Terusin sholat. Emang kita mah khusyuknya segitu-gitunya gitu ya. Emang udah kita mah segitu-gitunya udah khusyuknya kita mah. Yang kita tidak mampu di akhirat Allah tidak akan mempertanyakan, mempermasalahkan, enggak. Kenapa kamu sholat kok ingat sholatnya pas takbir doang, kesono ingat pasar, ingat cucian, ingat segala macem? Ya emang segitu mampunya ya roh gitu. Iman model kita mah kan gitu ya. Enggak bakal dituntut sesuatu yang memang kita sudah tidak mampu. Sedekah, ikhlas saya segitu-gitunya tuh, ikhlas saya udah kan gitu ya. Ya udah, di luar yang kita mampu Allah tidak akan menuntut. Ya udah emang kita ikhlasnya segitu aja udah gitu. Saya mengaji itu kalau ada kuehnya, ya udah. Emang kita mengaji harus ada kue, mulai ada snack, udah nggak apa-apa. Ngaji begitu buat kita mah gitu ya. Lanjutin aja ngaji sama kue kita mah gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Emang kita mampunya segitu. Pokoknya kalau di sini mah kalau ngaji nggak ada kuenya Pak Ustadz, nggak ada yang hadir. Ya udah berarti emang pakai kue aja misalnya gitu ya, misalnya. Jadi apa yang sudah kita hambanya tidak mampu, Allah tidak akan menuntut gitu ya.
Anak bandel banget, udah diomelin, udah nasehatin, tapi anak begitu aja. Sehingga kita merasa saya gagal ngedidik anak kan gitu ya. Ya enggak, emang udah mampu kita segitu, dan itu yang bakal diapresiasi, dihargai oleh Allah di akhirat. Dan ada pahalanya karena itu amal kita. Udah nggak usah putus asa. Saya gagal jadi bapak, saya gagal jadi ibu. Enggak. Emang segitu mampunya kita. Toh kita udah ngasih tahu, udah nasihatin, tapi kan Allah punya hidayah sendiri, punya taufik sendiri yang kita tidak miliki. Jadi apa yang sudah kita tidak mampu, Allah tidak akan menuntut. Jangan merasa bersalah, jangan merasa berputus asa. Lanjutin aja, amal aja udah gitu. Yang penting mah jangan berhenti amal gitu, jangan berhenti amal. Gitu ya. Jadi jangan dituntut seseorang yang tidak mampu. Udah jangan kemana-mana, diem ibu sini, jangan keluar, fitnah gitu. Wah lah, maknya istrinya diikat di rumah, dikurungin gitu ya, nggak begitu juga gitu ya. Ya dia kan juga pengen healing, pengen hiburan kan gitu ya. Nah, istri saya kalau di rumah mulu jadi kayak magicom kan Pak Ustadz ya. Jadi dia bisa stres sekarang, teriak-teriak, bahaya kan itu ya. Udah emang udah keluar main ke rumah, main daripada di rumah jadi kayak orang gila ya. Main-main udah. Itu kan ya sesuatu yang tidak bisa dipaksakan kan itu. Keluar tutup pintu mah, itu apa muka, pakai cadar kayak pakai apa. Emang nggak bisa, istri kita nggak bisa begitu ya. Ngap, Pak, saya kalau pakai ini, aduh, pakai cadar tuh, saya bisa mati di jalan kan. Udah buka. Udah, jangan dipaksain gitu. Emang udah tidak mampu gitu ya. Yang penting hidup jangan berlindung di balik alasan. Nah itu doang gitu ya. Orang yang beralasan dengan orang jujur kelihatan gitu ya. Lah itu mah alasan doang, ngap-ngap, padahal enggak kan gitu ya. Itu kan ketahuan. Ya enggak boleh mah, hidup itu selalu berlindung di balik alasan. Ada aja alasannya deh kan itu. Itu yang enggak boleh mah, hidup mah gitu ya. Tapi kalau emang sejujurnya dia sudah tidak mampu, udah jangan dipaksain gitu ya. Udah enggak apa-apa, udah. Yang udah enggak kuat kan itu. Agama tidak pernah menyulitkan, agama tidak pernah memberatkan. Enggak, mimma yutiku, tidak pernah dituntut sesuatu yang memang sudah tidak mampu. Wala yazana fil huruj illa fil lail. Sampai begini misalnya, pokoknya nggak boleh keluar ya mah, kalau siang-siang nggak boleh karena banyak lelaki di luar, nggak boleh ya mah ya, kata bapaknya gitu ya. Mama kalau pengen keluar mau jalannya mau apa, malam gitu kata suaminya ya, saking jangan kelihatan sama laki lain. Kata bininya mau jalan sama kuntilanak saya pak, aku jalan healing malam-malam kan gitu ya. Nggak begitu juga maksudnya, nggak usah begitu juga gitu ya. Nggak, ngapain jalan malam-malam kan itu ya, saking supaya bininya jangan kelihatan sama laki-laki lain gitu ya. Enggak begitu juga gitu. Sok yang wajar-wajar aja gitu ya. Au nisain sikotin palayak bi abdun. Tapi kalau emang dia bisa jalan malam, ada temen yang menjaga dia, nah itu nggak apa-apa itu kalau mampu ya. Kata istrinya, Pak izin mau silaturahmi ke Anu atau mau ini, jangan siang mah, siang kan banyak laki-laki ini, ntar aja malam ya, gitu misalnya kata lakinya. Malam ibu sama siapa? Ya, ntar sama siapa kayak sama tetangga, sama siapa teman mama berdua atau apa? Oh iya. Ini udah disampaikan ini juga ya. Aurat. Ya kita kan membahas aurat itu ya. Kenapa perempuan itu ketat banget kan itu ya? Kan ini kan lagi bicara aurat ya. Aurat itu apa sih? Sesuatu kehormatan seseorang yang harus dijaga, dilindungi kan gitu ya aurat. Definisi gampangnya begitu ya. Jadi aurat itu kan sesuatu yang harus ditutupi karena itu menjadi sesuatu kehormatan bagi seseorang. Atau yang kedua, aurat itu adalah sesuatu yang ditutupi karena kalau tidak ditutupi memancing nafsu, birahi, syahwat lawan jenis kan begitu ya. Aurat itu kan begitu. Nah, bagaimana dengan nenek-nenek kan gitu ya. Nenek-nenek nih. Kalau ibu-ibu nih lepas kerudung aja nih, ibu-ibu yang muda-muda lah gitu, yang masih segar cantik, lepas aja kerudung, rambutnya dikeluarin gitu kan, digibas-gibas kan gitu saya. Lelaki ngelihat ada lah gitu ya. Ya Allah cantik banget tuh si ibu, ada begitu ya. Laki-laki pasti begitu kan ya. Rambutnya berwarna? Ya apa diwarnain kan gitu warnanya. Buka aja kerudung ibu-ibu makan udah segitu ya. Tapi kalau nenek-nenek ya jangan dibuka kerudungnya ya. Bajunya buka nih, pakai kutang aja nih. Mana ada laki-laki yang nafsu lihat nenek-nenek kan gitu ya. Maka
nggak apa-apa, dia mau keluar malam kayak mau udah emang kalau si neneknya mau nggak ngaruh, dia mau udah antepin aja ya. Karena aurat tuh begitu gitu ya. Maka itu agama tuh fleksibel, agama gitu ya, kan kalau udah tua mah badan tuh beda, hawanya panas. Kalau udah tua kan begitu ya. Tiba-tiba kita abong-abong habis ngaji masalah aurat kan itu, punya ibu udah umur 90 tahun kan gitu ya, udah tua banget, udah keriput. Mak, kata Pak Ustadz juga aurat perempuan itu semua sebadan kan itu ya. Kalau keluar harus ditutupin mukanya pakai cadar. Pokoknya emak kemana-mana harus rapet. Masya Allah, umur 90 tahun nenek udah kepanasan ya, dipakein baju syar'i, dipakein cadar, mati itu mama ya, bukannya mama. Udah hari itu udah dia mah ya. Jangan enggak begitu dia. Jadi fleksibel agama mah ya. Fleksibel dia mah enggak. Tidak, karena tadi ya tujuan intinya ya apa itu namanya? Inti dari hukum itu untuk apa? Kan itu ya. Inti dari hukum itu aurat kenapa ditutup? Karena takut membuat laki-laki nafsu kan itu ya. Berarti kalau laki-laki ngelihat aurat dia nggak nafsu, nggak usah ditutup gitu ya. Kayak tadi, kenapa anak yang belum balik yang menganjak dewasa nggak boleh kelihatan sama laki-laki? Itu kalau si laki-laki ngelihatnya fitnah. Tapi kalau anaknya nggak menarik, anak yang mukanya biasa-biasa, biarin itu mah, nggak usah ditutupin gitu. Nah itulah tujuan hukum kan begitu ya. Tujuan hukum tuh endingnya apa sih hukum ini dibuat, tujuannya apa kan gitu ya, menghasilkan apa. Jadi enggak ya kalau buat yang tua-tua mah gitu, kecuali ya umurnya 60, 70 tapi masih cantik ya, itu mah walaupun 70 ya. Oh ya, kayak itu yang artis itu yang tua itu. Saya ngejauh takut saya tahu ini ya. Kayak saya pura-pura nanya aja deh ibu-ibu dah. Jadi umurnya udah 70-an kalau nggak salah ya, tapi masih segar, masih segar dah. Pokoknya kalau laki-laki ngeliat masih tertarik gitu ya. Nah itu mah walaupun udah nenek-nenek tetap dia harus rapat ya, ditutupin ya. Tapi kadang ada ya umurnya baru 40 tahun tapi kayaknya udah, ya Allah, ada ya perempuan gitu ya, baru 40 tahun, 45 lah gitu ya. Kan mungkin dia capek kali ya apa, terus nggak punya krim siang krim malam kali gitu ya, nggak punya gitu ya, aja nggak keurus dah. Jadi 45 kayaknya udah sumpek banget lihatnya gitu. Itu mah udah nggak usah ditutupin kayak begitu ya, karena auratnya sudah tidak membuat menarik gitu kali ya. Kayaknya kalau di kota-kota mah di kita ya 45 ya, 50-60 masih segar kan itu karena dirawat ya. Gimana perawatannya? Ija lam yazar rijalam maghzubul wajhi wan nisa yaruna walau kana wujud rija aurat bi nisa. Mana tadi teh? Oh ini kelewat. Au nisa'i sikotin, atau serta wanita yang dipercaya. Palayak bi abdun haitsu lam yakun ma'aha nisaun sikotun li'anal amanah fil abid nadiratun. Termasuk juga hamba sahaya. Kalau mau keluar nih ya, kita punya budak perempuan ya. Kalau dia mau keluar harus disertai dengan perempuan yang muhrim yang menemaninya gitu ya. Wa min sama misalnya malayastahi azzaka bi'atri misli wa min sama lam yajud khalwah rajul bi amrodaini. Nah ini termasuk nih, gak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan walaupun perempuannya tadi bocah yang belum balik tapi sudah beranjak dewasa. Nah ini saking menjaga itu nggak boleh ya, kayak termasuk ngaji ya. Jangan juga nih anak kita ya, anak-anak cewek kita umuran SMP kelas 1 kelas 2 kan gitu ya, belum balik tapi ya udah mulai kan gitu ya, udah kelihatan cantik kan gitu ya. Anak kita ngaji tuh sama ustad laki-laki kan gitu ya, privat misalnya kan gitu ya, apa dipanggil ke rumah atau tapi berduaan walaupun ngaji jangan ya, karena itu kan laki-laki sama perempuan. Kecuali
anak kitanya bawa teman 4 misalkan itu cewek 4 dan itu ya Pak Ustadznya sendiri kan itu. Nah itu mah ngaji dah berempat ya, dan ngajinya juga di ruangan terbuka kan gitu ya. Nah ini saking agama ngejaga keselamatan kehormatan para wanita gitu. Wala yajuju lil mar'ah antah ruja horijaz suri walau ma'an niswah asir au ibni zauj. Pada dasarnya mah ya perempuan katanya nggak boleh keluar pagar rumah. Dari pagar rumah aja udah nggak boleh, kecuali dia bareng sama perempuan lagi berdua bertiga, atau sama orang yang dipercaya atau orang yang diizini oleh suaminya. Balabuda min huruji wa wil mahramah pama yaqul an min hurujin nisa ilal maqabir allati horijassur maksiatun, termasuk ke kuburan jarang. Jangan ya perempuan mau ke kuburan kan dia keluar rumah ke kuburan ibunya, kuburan bapaknya jangan, kecuali tadi ditemenin sama perempuan lagi atau sama muhrim atau orang yang diizinin sama suaminya. Tujuannya jarak padahal maksiatun, itu jadi dosa ya buat perempuan ya. Yajibu man'unna, wajib para suami melarang itu ya. Wahukiyah, kemudian ini ada cerita nih, ada hikayat nih. Tapi ini cerita asli ya, bukan dongeng, boleh ngarang ini ya, cerita dari para ulama karena kejadiannya dulu terjadi gitu ya. Jadi kalau hikayat, cerita kisah di dalam kitab, di dalam hadis, di dalam Quran itu mah cerita asli ya, kisah nyata maksudnya gitu ya. Yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita gitu ya yang mendengarkan. Gimana hikayatnya? Anam ro'atan, ada seorang perempuan min taimi, dari golongan taimi. Nama golongan taimi Taimillah, golongan taimi anak bin Taimillah namanya golongannya ya, golongan suku kali, suku Taimillah bin Sa'labah, anak Sa'labah, bapaknya Sa'labah. Tabi'us saman dia kegiatannya tukang ngejual keju saman ya. Ada perempuan dari suku Taimillah anak Sa'labah kerjaannya tuh tukang ngejual keju, dagang keju. Fil jahiliyah, di zaman jahiliyah dulu ya, zaman jahiliyah. Fataha khawat. Nah terus datang nih sama si perempuan tadi ya, seorang bapak-bapak namanya Khawat bin Jubair al-Ansor. Ini sahabat Ansor nih Khawat. Pasawamaha, Khawat nawar tuh ya sama si perempuan itu, nawar keju tadi ya, kan dia lagi dagang keju ditawar. Ya biasa namanya orang mau beli kan tawar ya, harganya minta diturunin, nawar dia. Pahalat. Kemudian itu perempuan membuka tahya mamlu'an bisaman dibuka wadah kejunya. Ya mungkin apa di baskom apa di apa gitu ya, dibuka. Ya diperlihatkan nih kejunya nih, saya mau beli keju. Mana kejunya, dibukain. Ini keju saya nih di wadah di baskom. Pakola si Khawat tadi yang mau beli ngomong, amsikihi, pegang baskomnya, pegang nih, kata si Khawat, pegangin, tolong pegang nih baskomnya. Hatta anzuro ila goirihi, aku pengen lihat keju, mana lagi kejunya gitu ya, mana lagi kejunya. Summa hala akhor, kemudian si perempuan tadi ngebuka lagi baskom yang lain. Mungkin ada beberapa baskom ini kejunya, dia bawa berapa wadah kali gitu ya. Waqalat, kata Khawat, amsiki, pegang lagi nih tutupnya. Palamma sagola yadaiha, kan tadi udah pegang 2 tutup berarti ya, kiri kanan tutupnya dipegangin kan ya. Ya biasa kalau kita mau lihat barang kan yang tukang dagangnya, nah, tutupnya diangkat dipegangin kan gitu ya. Ayo liatin tuh, pilih-pilih gitu ya. Itu perempuan udah megang 2 tutup kiri kanan tangannya. Sawaroha, kemudian si Khawat ngebantu ngejualin kejunya itu perempuan. Hatta kodo
sampai si Howat itu memenuhi aroda kepada sesuatu yang diinginkan oleh si penjual tadi, si perempuan. Waharoba, kemudian lari kabur si Howat. Summa aslama, kemudian masuk Islam siapa Howatun Howat. Wa syahida, bahkan dia syahid Badron ketika perang Badar. Faqala lahu Rasulullah. Ini mah ceritanya dulu nih. Dia pernah begitu dulu ceritanya. Kemudian Rasul bertanya tuh sama si Howat, "Ya Howat, kaifa kana sirouka? Bagaimana kamu itu kalau suka membeli sesuatu?" Itu ya. Emang kamu kalau ngebeli sesuatu barang ke orang gimana sih? Tingkah kamu gimana? Kata Nabi begitu. Wa tabassama Rasul senyum. Faqala ya Rasul, terus si Howat ngejawab, "Qad razaqallahu khairan." Allah telah memberikan rezeki kepadaku dengan kebaikan. Wa a'udzu billahi minal hauri, dan Allah melindungi aku dari kekurangan. Ba'dal kauri, setelah Allah memberikan kelebihan. Gak pernah ya, kata si Howat. Rasul nanya, ya Howat, kamu kalau beli barang sesuatu itu gimana sih caranya? Kata si Howat, alhamdulillah ya Rasul, Allah senantiasa memberikan aku rezeki dengan yang lebih baik, dan aku tidak pernah kurang ya Rasul tentang masalah rezeki. Jadi ini salah satu sahabat Ansor punya, kalau membeli sesuatu dari pedagang ya, ini mau pedagang lelaki ataupun pedagang perempuan lah gitu maksudnya, dia suka ngebantu ngejualin barang si penjualnya gitu ya. Jadi bukan hanya mau beli doang gitu ya, tapi dia juga mempromosikan. Kayak kita lah beli baju di Ibu Anu, bajunya tuh bagus gitu ya. Nah, dia bukan hanya untuk kepentingan dia aja gitu, tapi kadang dipromosin juga di WA-nya, di mana nih kalau mau beli baju kerudung di Ibu Anu itu barangnya bagus, harganya murah. Nah, selalu Howat itu punya amalan seperti itu gitu ya. Makanya Nabi bertanya, kamu itu kok kalau dilihat-lihat rezeki kamu cukup gitu ya, Allah limpahkan rezeki kamu itu bagus. Emang kamu kalau suka beli barang ke orang itu gimana sih cara kamu membeli gitu, kata Nabi. Makanya kata Howat gitu tuh, saya tuh kalau membeli sesuatu dari orang, bukan hanya saya membeli barangnya, tapi juga saya membantu menawarkan, mendagangkan barang orang si penjual tersebut gitu ya. Dengan amalan seperti itu, ini kalau di hikayat ini mah lebih ke walaupun si penjualnya perempuan gitu ya, walaupun si penjualnya perempuan, kalau masalah muamalah mah perdagangan sah-sah saja. Apalagi si Howat punya kebiasaan ngebantu para pedagang. Kalau ibu-ibu malah ada tukang sayur biasa tuh kan pagi-pagi gitu ya, dia mangkal tuh. Nah, selain ibu belanja sayuran, ibu-ibu juga keliling tuh ke pintu-pintu. Tahu nih, Mang Udin udah datang nih, Mang Udin, Mang Yono udah datang, ayo beli sayuran Bu, ayo keluar gitu. Ngebantu ngedagangin gitu ya. Itu amalan soleh. Gara-gara amalan ini Allah tidak pernah memberikan kekurangan rezeki sama Howat. Yang kedua, yang lebih luar biasanya lagi, sampai Howat menjadi seorang syuhada, orang yang mati syahid ketika perang Badar, gara-gara punya amalan suka ngebantu ngedagangin dagangan orang lain gitu ya. Jangan malah dijelek-jeleki dagangan orang, jangan malah toko tetangga kita yang rame dihasud-hasudin gitu ya. Nauzubillah, itu mah orang syirik, orang dengki itu mah ya. Maka kalau udah begitu tuh sifat kita, kata Nabi, rizqul hasid lil mahsud, rezekinya orang yang suka ngehasud bakal dikasihin sama orang yang dihasud. Nauzubillah ya. Jadi bukan malah nambahin ya, orang kalau sering hasud, iri, dengki, malah rezekinya habis sama Allah, diambilin. Asalnya mau dikasihin ke dia, gara-gara dia iri mulu tuh sama tetangganya, akhirnya pindahin lagi, akhirnya warung dia tambah sepi, warung tetangganya yang malah tambah rame gitu. Nauzubillah, gara-gara punya sifat iri, dengki atau hasud. Jangan begitu, harusnya mah bantuin gitu ya.
Kayak orang Cina kan, kalau kita main ke Pondok Gede atau ke PC itu beli HP ya, counter Cina itu orang-orang Cina ya. Kita nanyain HP di sini nih nggak ada, dia tuh nggak bilang ini sebentar ya, dia pergi dulu gitu ya ke konter temennya apa siapanya gitu ya. Akhirnya dia dagangin tuh HP temennya kan gitu ya, bukan malah gitu, jadi saling gitu ya, malah saling. Dengan begitu malah diberi kemudahan semuanya gitu, malah jadi laku, malah jadi rame semuanya, dibanding malah ya itu ngasut jangan beli di sono jelek nih saya aja murahan ini enggak, itu malah hilang rezeki kita gitu ya, malah enggak berkah. Itu ya, itu salah satu kisah sahabat Ansor. Dan di sini diangkat ini walaupun pedagangnya perempuan, pembelinya laki-laki, tapi masalah beramal mah, masalah tolong menolong mah enggak menutup semua itu, diperbolehkan. Yang penting ya kita bisa menjaga. Nah, termasuk juga sebetulnya tadi ya ketika dia ngangkat itu intinya mah supaya menghalangi pandangan si lelakinya juga, si perempuannya gitu ya. Diangkat, ditutupin, pakai tutup baskom kejunya itu ya. Salah satunya mungkin maksudnya seperti itu. Tetap menjaga pandangannya. Sampai di situ ya. Nanti kita lanjutkan wa hukiya anna min asrofi ahlil hindi. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.